Pagi-pagi udah flicker kan. Dari kena pantunin tuh dia. Bukan, enggak. Masa capek juga Valen sama Zuxin udah kalah dari Rensai udah kalah tuh. Yap, apalagi tadi udah kena unbreakable juga kan dari Finn-nya. Ngebuat akhirnya sebuah flicker harus tertrigger di bawah menit pertama juga untuk Swallow. Karena ini kalau kita lihat Swallow berarti unlock hero yang lain lagi ya sepanjang di playoff kan. Kemarin kita udah ngeliat Eve-nya, Blue Nox-nya juga, wow. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan. Namun tertarik kembali Baxia, bisakah dia bertahan dan Ki menjadi korban first blood kali ini. Yap, yang seharusnya kalau kita lihat Swallow gak ada flicker. Wah, Swallow gak ada flicker. Satu terakhirnya Swallow. Harus jauh lebih berhati-hati seperti EVOS. Dimana sekarang ada poin yang sangat-sangat diuntungkan bagi Bigetron by Vitality. Yap, 2 poin kill ini menjadi sangat penting banget ya buat Bigetron by Vitality. Bagaimana mereka bisa membuat dari Nanael-nya ini bisa dapetin slow tapi Albert. Oke, Hayabusa Adi dan Nael. Menjadi sebuah nilai tukar dari 2 poin kill awal yang benar-benar menjadi sebuah kerugian kali ini. Ya pas banget kita ngelihat dari head to head-nya Nanael-nya tewas ya barusan. Tapi di arah top lane-nya juga Erlan menang range yang udah pasti ngebuat dari poke damage akan lebih maksimal ke arah Eman. Oke, masuk lagi Phantom Shuriken tadi Quad Shadow balik lagi menuju ke titik semula namun di area mid sepertinya agak sedikit sulit untuk EVOS bisa menyaingi dan juga mengimbangi apa yang dilakukan oleh Bigetron. Yap, Albert tadi di top lane nggak punya shadow kill ya, jadinya nggak bisa nge-follow up lagi. Tapi Eman ditabrak oleh Erlan, dive in. Erlan akankah terus all in? Satu terakhirnya masih bertahan dan sekarang turtle pertama menjadi milik dari Bigetron by Vitality. Wow, tabrak lagi. Wah, kembali lagi Swallow. Wow. Ini bener-bener RPM tinggi dari 2 menit pertama, Pak. Ini baru game 1. Baru game 1, sulit banget. Sulit banget. Terlihat ya di area midnya jomplang banget loh ini. Iya, dan lihat Ki masih ketahan di level 3. Semenjak dia harus menelan 2 kali poin death-nya. Bigetron mereka benar-benar gak mau ngasih kendor di early game-nya. Mereka benar-benar ngasih pressure yang luar biasa besar. Tapi kalau kita ngelihat Albertnya pun masih punya space untuk farming. Yap, masih well farm lah dia. Lumayan, levelnya juga ngejer kan. Oke. Tapi ini dia untuk talent prediction by GoPay. Wow, 3 banding 2. 4 banding 4 banding 1 ya. Oke, satu terakhir. Eman tersolo kill oleh Erlan kali ini. 4 banding 1 ya. Tumben banget. Tapi panelis tadi kalau ditanya-tanya di belakang ada Bigetron by Vitality juga kan. Apalagi Mirko di English ya. Iya, Mirko di English, wow. Wow, tapi ya karena kita ngelihat apa yang terjadi di babak playoff ya. Kalau kita katakan di regular season Bigetron by Vitality kan mereka runner up lah ya di regular seasonnya juga. Cuman melihat bagaimana mereka harus berjuang melalui lower bracket. Dan kali ini EVOS early game yang agak sedikit shaky, tapi Erlan. Oke, di tempat yang berbeda. Apa tahu gua dia langsung dikeluarkan satu terakhirnya. Mau tidak mau Erlan pun kali ini menjadi korban. Yap, Erlan menjadi korban setelah adanya 3 pemain dari Bigetron yang rotate ke arah top. Ngebuat akhirnya 1 poin kill berhasil untuk ditabung lagi oleh Bigetron by Vitality. Melihat bagaimana set talent emblemnya juga full. Oh, ternyata ada Tenacity juga yang tersemat di tubuh dari seorang Moreno. Yang kita tahu gimana Chusin ini agak sedikit kewalahan ya ketemu sama Hayabusa. Setidaknya ada defensive manuver yang bisa ditunjukkan. Tapi kalau kita ngeliat dari goldnya, ini nggak nyampe 1000 loh. Atas perbedaan selisih 3 poin kill ditabung sama Bigetron. Ini menandakan bahwa EVOS punya celah yang lain. Yap, namun untuk sekarang mendadak EVOS berhasil men-take over area dari Turtle itu sendiri. Dan juga pergerakan dari Randy, di mana Randy dari tadi. Zona Bruider langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini ada Fatro dia tadi dikeluarkan pula oleh Swallow. Satu akhirnya, Naila berhasil didapatkan walaupun Randy pun harus menghilang dengan sangat cepat. Wow, tapi Randy udah menjalankan tugas mulia loh untuknya. Dia pegangin Nanael-nya, dia dapetin nyawa Nanael walaupun Randy-nya Indian tumbang. Tapi menurut aku itu gak menjadi hal yang masalah buat EVOS. Tadi ini dia, Randy baru join nih, baru terlihat. Turtle yang pertama kan tadi mereka emang benar-benar tidak ada di area dari Turtle. Sementara sekarang Gatot Kaca masih terlalu kuat. Satu terakhirnya Gatot masih terlalu strong. Sementara sekarang Raptor Lash dibuka. Ki bisakah dia bertahan mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi begitu banyak serangan yang ada di bagian belakang. Membuat Ki pun menjadi korban kembali. Yap, itu Lantern Flare-nya ngangkat Ki biar dimakan hiu ya. Disamperin tapi Albert bakal coba untuk masuk lagi kah? Yap, Albert masih bisa kabur. Enggak ya, enggak ada teamfight lanjutan. Tapi kalau kita lihat di 5 menit pertama teamfight-nya terlalu banyak ya. Iya.
Dan kali ini ngebuat dari EVOS juga ngejar dari segi ketertinggalan yang sempat mereka alami setelah dapetin turtle. Poin killnya ketinggalan, tapi dari golnya coba tipis banget loh. Nah itu berarti ada yang dimanfaatin sama EVOS gitu loh. Ada dari, sesuatu yang dimanfaatkan ya selain dari poin kill. karena Albertnya masih well farm itu loh Pak. Kayak key-nya berkorban aja. Tadi juga udah dapetin turtle, itu nge-boost banget pasti dari segi goldnya. Dan sekarang udah mulai tarik-tarikan nih. Dari segi gold yang sempat dipimpin sama Bigetron by Vitality. Perlahan dikejar. Belum ada turret yang hancur sama sekali. Tapi kalau melihat dari audience prediction-nya, wow 73% mengarah ke EVOS. Walaupun tadi awalnya Bigetron bisa ngasih pressure yang lebih besar ya. Tapi sekarang top lane-nya bakal coba untuk ditarget terlebih dahulu. Eman harus agak sedikit ngalah karena pastinya kalah range juga dari Erlan-nya. Sehingga poke damage dari Erlan akan jauh lebih maksimal. Oke, sementara sekarang mereka akan berkumpul di area The Turtle yang ketiga kan seperti apa lagi Vin? Unbreakable langsung dikeluarkan, hampir connect tadi ke arah Randy. Oke, Eman udah jadi Holy Crystal. Akankah ada fight yang coba untuk dilakukan oleh Bigetron? Yap, sementara sekarang King masih berputar. Siapa yang akan dia tabrak? Dan tadi langsung mengarah ke arah daerah pelapu. Bahkan di tempat yang berbeda. Randy udah gak kuat lagi tapi Turtle berhasil diamankan. Suelo lompat karena depan dengan Patron Guardian. Namun dibalaskan pula oleh Vin. Menjadi sebuah pertukaran begitu mengerikan. King tertangkap basah. In total 3 player hancur. Double kill didapatkan oleh Nile. Shadow kill langsung dikuangkap pula. Sekarang Vin masih terlalu kuat. Gatot Kaca too strong. Dan sekarang Erlan down. Yup, Erlan yang hilang 4 pemain secara total dari EVOS. Oh tapi Albert. Wah Albert masih mencoba. Yap, upaya terakhir dari Albert untuk setidaknya mencari trade point kill. Tapi ternyata masih belum berhasil. Bigetron, mereka merenggut kembali apa yang sudah mereka tabung di early game barusan. Dengan merelakan Turtle, tapi mereka menangin team fight-nya. Karena secara damage deal, kita lihat Eman udah punya Holy Crystal. Nael-nya juga udah punya Hunter Strike. Dan jangan lupakan, targeting ke arah belakang dari Shogun. Ini War Axe menjadi modal utama juga dan belum ada yang bisa numbangin ke arah Shogun sejauh ini. Yap. Gokil sih barusan itu. Serangan dari Bigetron Vitality ya. Berlapis-lapis. Ada Patron Guardian yang duluan dikeluarkan. Tadi dibalaskan malah jauh lebih fatal. Iya, walaupun tadi Randy-nya juga udah target ke belakang ya. Cuma ternyata secara item, defensifnya masih belum cukup. Dan Albert ini hati-hati ya, Quachedo-nya lincah banget loh. Ini bakal susah banget ditangkap sama Bigetron. So far ya kalau kita lihat. Cuman balik lagi dengan pemain-pemain dari Bigetron yang sering kali berkumpul. Sehingga damage deal dari Shadow Kill yang terbagi ini nggak maksimal untuk Albert. Makanya poin killnya masih belum terlalu banyak juga untuk sejauh ini. Tapi Erlan mencoba untuk mendorong ke arah inner turret di arah top lane. Memang ditukar juga karena Nailnya dorong ke arah bawah. Dan sekarang akan seperti apa lagi? Quachedo terlihat sementara tadi Zuxin benar-benar bekerja keras untuk bisa membatik siapa berada di arah terdepan. Sementara sekarang Ki benar-benar dihajar habis. Ada Elis yang mencoba untuk bisa membuktikan dan juga kombinasinya begitu baik. Baru saat terlihat Vin tumbang akhirnya. Yap, itu dia Vin yang tumbang 3 pemain dari Bigetron by Vitality di waktu bertepatan. Lord akan coba untuk dieksekusi oleh EVOS itu sendiri. Karena momentum dari Randy lagi-lagi Alice menjadi sebuah momentum changer yang akhirnya bisa dipegang kendalinya oleh EVOS dan Free Lord untuk mereka. Itu baru jalan tuh kombinasinya Ul ya. Iya itu bagus banget. Ton of Ruin, Avatar of Guardian, belum lagi ada tabrakan juga tadi dari Hengki. Wah, gokil. Walaupun Avatar of Guardian-nya palsu. Walaupun palsu tapi tetap. Nah ini replaynya juga kan. Terlihat bagaimana dimulai dengan adanya hiu yang dilempar di sana. Ki-nya juga coba untuk bertahan dengan adanya revitalize. Tapi wow. Itu. Berkali-kali kalau kita lihat juga momentum untuk kemenangan dari EVOS juga berawal dari Randy yang masuk kan. Throne of Ruin yang tepat waktu juga. Dan itu dia momentum yang akhirnya kali ini dipegang kendali oleh EVOS. Lord sudah berjalan setengah lane of down di arah top lane. Dan akan seperti apa lagi Bigetron by Vitality bisa mengantisipasi Lord tersebut. Walaupun ini masih Lord yang belum in hand ya. Masih belum ada power charge-nya juga. Tapi kalau kita intip dari atas ini Holy Defense-nya udah nggak ada ya harusnya. Udah ke-trigger nih. Dan EVOS harusnya mereka akan kembali mencoba untuk mengawal Lord-nya agar tetap menjadi tekanan yang harus diterima oleh Bigetron. Oke, bawah dipastikan akan hancur, tengah sedang dikirim. Bisakah mereka mendapatkan inner turret-nya juga? Karena untuk outernya udah nggak bisa terselamatkan lagi. Waduh, ini udah mulai dikikis satu-satu ya. Inner turret bottom, outer middle turret. Dan sekarang Moreno. Oke. Wah, Albert tapi
Gue pikir bakal ngelanjutin. Iya, karena itu yang kena Moreno ya langsung targetnya juga. Tapi dari EVOS, mereka memilih untuk bermain secara disiplin. Tapi Konsil sekarang sudah mulai terdengar. Belum ada inisiasi berlebih lagi semenjak Magic Sentry juga telah ditekan oleh Bigetron by Vitality. Wop. Yap, sementara sekarang Shogun yang tertinggal. Wow. Shogun menjadi korban. Dengan sebab pick up-nya sangat cepat. Yap, itu dia Shogun yang wah, lagi. Wow! What a combination! Walaupun Randy-nya down, tapi dibalaskan dengan Avatar of Guardian yang sebenarnya. Kayaknya masih berusaha untuk bisa kabur, tapi Nile-nya down. Sementara ada Shadow Kill yang dikeluarkan pula. Finn menjadi korban lanjutan, bahkan Lalbert masih ingin lebih. Yap, walaupun Albert juga masuk dan hampir tumbang dengan HP yang low, tapi Albert masih punya kuat Shadow untuk kabur. Dan kali ini menyisakan 2 pemain saja dari Bigetron by Vitality. Mereka harus menahan karena base turret top lane hancur. Shogun ada satu zaman force langsung dikeluarkan. Shogun bisa dia bertahan satu terakhir ya. Shogun masih mampu untuk bisa membentangkan dia, tapi Eman malah Eman yang kali ini benar-benar disikat tepat. Dan wah, Di pengarah rumahnya loh. dan Erlan membuktikan ya bahwa Granger di band gak jadi masalah. Dia tetap bisa menari-nari di atas zaman force yang dia miliki. Dan kali ini EVOS mereka menguasai vision, mereka menguasai ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Sehingga pola farming dari Nile ini bakal patah banget. Split push juga coba untuk dilakukan, tapi ada game fake by GoPay. Hayabusa menjadi most pick hero kedua Albert sepanjang karirnya di MPL ID dengan total 37 kali pick dengan win rate-nya 72%. Wow, tinggi ya win rate-nya ya. Ini Kemarin kita ngeliat Erlan tinggi banget 90%-an. Wah, ini kalau ngelihat dari lore-nya bakal coba untuk dipegang sama EVOS. Apakah ada kontes dari Bigetron? Sepertinya akan ada kontes, tapi ternyata untuk kali ini ada kombinasi yang terus berjalan. Dan Naila malah menjadi korban kembali. Dan sekarang pertama kembali terpisah, namun sekarang Eman yang malah menjadi korban di tempat yang berbeda. Shogunnya tidak ada backup sama sekali. Ya, dan ini adalah sebuah jawaban kenapa Valentina menjadi pilihan untuk Swaylo. Gak ada Gatot Kaca, ada Avatar of Guardian yang imitasi. Dan itu menjadi sebuah kombinasi yang begitu mengerikan yang coba untuk dimainkan oleh EVOS. Yap, awalnya Valentina disiksa, tapi lama-kelamaan mereka lah yang menunjukkan siapa yang jauh lebih bertaring. Namun dengan satu wave Minan ini, apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Dan saja game yang pertama menjadi milik dari EVOS. Dan EVOS berhasil untuk bisa membayar atas first blood yang mereka alami. Permainan agresif dari Bigetron berhasil mereka redam. Mereka balas dengan keagresifitasan yang begitu mengerikan.